tapi kenyataannya masyarakatnya masih jauh tertinggal. Baik, Tribuners, saya akan menyapa narasumber yang sudah hadir di studio Mata Lokal Corner. Yang pertama tidak asing lagi nih, kawan sejawat. Ada Bang Chandra Ibrahim. Selamat sore, Bang. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tokoh Natuna di Batam ya? Dari Natuna ya, sebenarnya? Katanya begitu. Katanya begitu. Iya. Kebetulan disebut salah satu tokoh muda yang ada di Batam, berasal dari Natuna. Siap, terima kasih, selamat datang di MLC. Terima kasih undangannya. Ya. Yang kedua ada Direktur Perwakilan Public Trust Institute Kepri, Bang Robi Patria. Selamat sore, Bang. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih, jauh-jauh dari Malaysia katanya. Iya. Menyempatkan mampir untuk kita berdiskusi kali ini. Iya. Ya. Ada anggota Komisi 2 DPRD Kepri, Bang Asmin Patros. Selamat sore, Bang. Selamat sore, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat datang kembali ke MLC. Siap. Ya. Ada Kabid Humas DPW PKS Kepri, M. Syahid Ridho. Selamat pagi apa selamat siang ini, Mas? Selamat. Kita tidak ada matahari di sini. Iya, karena nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Makanya ditanya dulu selamat apa. Selamat sore semuanya. Ya, terima kasih, selamat datang di MLC. Ada yang gayanya nyentrik. Ketua Bidang Jaringan dan Kerjasama Lembaga DPW Gelora Kepri, Bambang Royadi. Selamat sore, Bang. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita nyebutnya babi gitu ya. Iya, betul. Tapi masih suka touring? Masih. Pokoknya selama masih ada aspal, gas. Di situ kita berjalan ya. Iya. Baik, ada satu lagi yaitu yang hadir lewat Zoom, yaitu Ketua Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna Anambas, BP3K2NA, Bang Umar Natuna. Kita akan menyapa dari Zoom. Bang Umar. Ya. Assalamualaikum, Bang. Pokoknya selama Waalaikumsalam masih warahmatullahi ada wabarakatuh. aspal, Ya, gas. di situ kita berjalan ya. Iya. Bisa dengar suara? Baik, ada satu lagi yaitu yang bisa dengar, Bang Umar? Zoom. Bisa. Ya. Ketua Badan Perjuangan Pembentukan. Bang Umar, kita langsung ngobrol mengenai tema kali ini adalah Provinsi Natuna Anambas. Kita akan menyapa dari tentang mendesaknya. Nah, kira-kira nih, Bang, bisa diceritakan kenapa kok Natuna dan Anambas pengen menjadi provinsi sendiri? Ya. Terima kasih para narasumber yang Bisa dengar suara? saya hormati dan yang berada di jamaah Bisa Zoom dengar, Bang Umar? yang berbahagia. Ya. Oke. Gimana terdengar suaranya? Ya, Bang Umar, kita langsung ngobrol mengenai tema kali ini adalah Provinsi Natuna. Ya, Bang? Ya. Tentang mendesaknya. Nah, kira-kira nih, Bang, bisa diceritakan kenapa kok Natuna dan Anambas pengen menjadi provinsi sendiri? Halo? Halo. Ya, Bang, bisa diceritakan? Baik, terima kasih. Para narasumber yang berbahagia, syukurlah pada siang hari ini kita bisa silaturahim. Walaupun saya lewat gaib, dunia jauh, yaitu lewat. Ya, Bang. Terima kasih atas kesempatannya. Baik para narasumber dan para peserta diskusi yang berbahagia. Jadi Natuna, Ya, Bang, bisa diceritakan? Provinsi Natuna dan Anambas ya. Ya. Dan Anambas. Ya, suara-suara ini sebenarnya sudah lama ya, baik itu disuarakan lewat kedai-kedai kopi maupun lewat media cetak. Dan saya sendiri beberapa kali menulis di berbagai media cetak, di Batam Pos, Harian
haluan Kepri tentang urgensinya pembentukan Provinsi Natuna Anambas. Ada banyak pertimbangan atau banyak alasan. Pertama adalah pertimbangan konseptual. Pertimbangan konseptual itu diantaranya adalah di mana Natuna dan Anambas itu memiliki akar sejarah masa lalu yang kuat dan mendasar. Di mana pada abad-abad sebelum abad 11 itu Natuna sudah menjadi pusat persinggahan, ya, pusat perdagangan antar negara, dari Hadramaut, dari Sriwijaya, dari Cina, kemudian dari Persia dan seterusnya. Jadi Natuna pada awalnya atau sejarah masa lalu ini memiliki akar sejarah yang kuat dan memiliki modal sosial yang demikian kuat. Yang kedua terkait dengan letak geografis. Natuna itu letak geografisnya yang begitu strategis, ya. Saya kira satu-satunya pulau yang bisa disinggahi oleh semua penjuru, baik sebelah utara, selatan, timur, itu bisa semua disinggahi. Yang ketiga, alasan konseptualnya adalah potensi sumber daya alam. Saya kira tidak diragukan lagi, dan banyak kajian-kajian baik yang dilakukan oleh perorangan maupun lembaga. Yang kedua adalah alasan sosiologis dan empiris, ya, sosiologis dan empiris. Saya kira memang Natuna ini memiliki karakteristik tersendiri, memiliki suasana tersendiri yang berada di perbatasan. Ini merupakan alasan-alasan sosiologis yang perlu memperhatikan, yang perlu mendapat perhatian kita dalam rangka untuk meningkatkan kedaulatan kita di perbatasan. Yang kedua, alasan empiris, di mana Natuna, kalau kita dengar dari daerah dari luar itu adalah daerah yang kaya, daerah yang sumber daya alamnya melimpah. Tapi kenyataannya masyarakatnya masih jauh tertinggal. Hari ini listrik di Natuna, Anambas itu ya mati-mati terus, dan air juga kita masih susah, transportasi juga kita masih susah. Itu secara empiris, ya. Yang ketiga, secara demokrasi, artinya kita secara negara demokrasi itu adalah membutuhkan kesetaraan, membutuhkan keseimbangan. Di mana Natuna sekarang ini secara administratif struktural kita melihat ada transformasi struktural, di mana lembaga-lembaga pemerintah seperti TNI, Polri itu semakin hari semakin tinggi transformasi strukturalnya. Sementara pemerintah sipil ini masih tetap saja berada pada level kabupaten, baik Natuna maupun Anambas. Nah, kalau kita mengacu pada negara demokrasi, demokrasi itu adalah kesetaraan atau keseimbangan. Oleh sebab itu, untuk memajukan Natuna, untuk meningkatkan kedaulatan kita di perbatasan, memang harus ada proses transformasi percepatan pembangunan di daerah ini dengan meningkatkan status pemerintahnya dari status kabupaten ke tingkat provinsi. Dan banyak lagi sebenarnya alasan-alasan lain yang nanti akan disampaikan juga oleh narasumber kita. Mungkin ada Pak Hadi Chandra di sana, kemudian ada juga Pak Mustamil Bakri, kemudian ada juga Pak Indra sebagai Sekretaris Umum P3NA. Saya kira ada di studio ya, Ya. mereka. Hadir beliau. Ada, Ya. ada bagus. Ada. Ya, nanti kalau
nanti saya beri kesempatan mereka juga untuk memberi tambahan dari keterangan-keterangan informasi kami dari saya. Selanjutnya memang perkembangannya bahwa dulu memang gagasan-gagasan itu lebih bersifat perorangan. Namun kemudian gagasan-gagasan perorangan itu kemudian mengerucut pada gagasan-gagasan kelembagaan. Itu diawali misalnya dia lakukan rembuk bersama masyarakat Natuna pada tanggal 23 Januari tahun 2020 di kampus TAI Natuna yang kemudian melahirkan tim 9. Kemudian di Anambas kemudian melahirkan tim Panja. Maka pada tanggal 30 Maret 2021 tim 9 ini kemudian mengadakan silaturahim dan pertemuan di Anambas. Maka kemudian melahirkanlah panitia Mubes bersama masyarakat Natuna Anambas terlaksana pada tanggal 14 Desember 2021. Kemudian ada raker juga di Anambas pada tahun 2021. Jadi prosesnya jadi dari suara-suara individual kemudian mentransformasikan diri menjadi suara kelembagaan atau suara kolektivitas. Nah, hari ini kita sudah komit dari hasil Mubes itu ada 3 hal yang kita sepakati. Pertama adalah nama provinsi. Nama provinsi yang kita usulkan adalah Provinsi Khusus Kepulauan Natuna dan Anambas. Kemudian membentuk tim atau badan perjuangan, namanya BP 3K2NA, Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna dan Anambas. Kemudian menetapkan ketua umum dan tim formatur yang kemudian melahirkan pengurus sekarang ini. Sekarang ini progresnya kita adalah sedang melakukan kajian akademik ya untuk melengkapi syarat-syarat administrasi daripada perjuangan pembentukan provinsi itu sendiri. Saya kira itu dulu mungkin barangkali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya dan nanti bisa ditambah oleh Pak Umar. Ada yang mau saya tanyakan sedikit mengenai sumber daya misalnya. Kalaupun itu nanti goal, usaha ini goal, kira-kira sumber daya apa yang bisa dikembangkan di Natuna dan Anambas untuk mendongkrak PAD tentunya? Ya, kita sudah membuat semacam simulasi ya bahwa ketika terbentuk Provinsi Natuna dan Anambas itu nanti dia akan dibuat pusat pelabuhan atau sentral pelabuhan internasional maritim yang sebagai pusat persinggahan. Jadi segala kapal-kapal yang ada yang selama ini tidak singgah atau seliwiran di Laut Natuna Utara, Laut Anambas, Laut Kepri itu kita bisa singgah di sini. Yang kedua adalah industri turunan dari industri migas itu sendiri yang akan kita kembangkan sebagai pengembangan sumber daya berikutnya, kemudian tentu perikanan dan pariwisata. Jadi saya kira dari sisi fiskal kekuatan sumber daya alam kita cukup menjanjikan, tinggal bagaimana kita kemudian mensinergikan, kemudian membuat kebijakan-kebijakan yang nantinya di mana komoditi-komoditi yang ada itu tidak bisa jual dalam bentuk mentah-mentah, tapi harus diolah menjadi sebuah komoditi yang bisa bernilai ekonomi tentunya. Saya kira itu mungkin. Baik, terima kasih Pak Umar. Di MLC akan kedatangan tamu lagi, satu lagi yaitu anggota DPRD Kepri, Dapil Natuna Anambas, Bang Hadi Chandra. Assalamualaikum Bang. Bisa dipakai mic-nya Bang? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore. Dari Natuna tadi? Dari Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang. Siap. Kantor udah di Dompak 2. Oh, kalau Dompak 1 Pak Gubernur punya, Dompak 2 Koko kita 2.
Jadi seperti sidang paripurna di sini. Baik, terima kasih atas kehadirannya di MLC. Saya akan ke tokoh pergerakan tentunya ini, Bang Chandra Ibrahim. Langsung, kira-kira nih Bang, mengenai pembentukan provinsi Natuna. Provinsi khusus tadi ya, namanya sudah ada. Provinsi khusus Natuna Anambas. Seberapa mendesakkah hal itu? Baik, terima kasih. Narasumber yang lain yang saya hormati. Tentu saya harus disclaimer dulu. Dari awal saya harus mengatakan bukan pada posisi menolak, apalagi menentang. Tapi kita coba review lagi. Misalnya, saya selalu berkata bahwa kalau memang pemekaran adalah cara paling tepat atau cara paling cepat untuk menarik dana pusat ke daerah, kenapa tidak? Itu satu. Yang kedua, tentu kita bicara untuk apa pemekaran itu dilakukan. Semua orang pasti sepakat bahwa itu untuk kesejahteraan rakyat. Nah, tetapi apakah benar bahwa pemekaran itu adalah jawaban? Itu. Nah, menurut hemat saya, pemekaran adalah salah satu jawaban, tapi masih ada jawaban yang lain. Misalnya, untuk Natuna dan Anambas ini, pada posisi hari ini, yang tadi diceritakan oleh Bapak Ketua Tim Pemekaran itu, Pak Umar Natuna, masih terjadi listrik mati, biarpet, terus harga tiket ampun sekarang ya masih mahal. Karena untuk sekali jalan saja bisa dari sini ke Vietnam itu hampir sama tarifnya. Nah, itu salah satu sebab-sebab yang terjadi sekarang di Natuna dan Anambas. Nah, namun kembali lagi pertanyaan itu, apakah satu-satunya cara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat setempat adalah dengan cara pemekaran? Gitu. Menurut saya, kita harus review kembali, Pak Presiden Jokowi itu sudah 3 kali kalau nggak salah ke Natuna. Ya. Pada tahun 2017, 2018. Kemudian ada yang beliau hanya sampai di atas kapal perang, tapi kalau nggak salah ada juga beliau yang sampai ke daratannya, seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, kenapa kita tidak menangkap momentum itu dan kita kawal? Karena waktu itu Presiden mengatakan ada 4 hal strategis yang bisa dilakukan di Natuna. Nah, sampai hari ini saya belum melihat follow up secara serius dari para pihak, stakeholders yang di provinsi, apalagi yang ada di Natuna. Nah, kenapa tidak misalnya momentum kedatangan Presiden yang sampai 3 kali itu kita gunakan sebagai momentum yang terbaik untuk mendapatkan hak-hak, katakanlah seperti itu, hak-hak masyarakat Natuna yang ada di sana gitu. Nah, saya juga tidak melihat dalam catatan saya ada tim terpadu yang dibentuk oleh Pemda maupun Pemkab untuk mengejar bola yang sudah dilempar oleh Presiden itu pada saat itu. Nah, sampai hari ini kita hanya melihat sedikit ada pembangunan di Teluk Lampa, kemudian ada di di PLBN, kemudian ada Hankam juga di situ, kemudian ada cold storage yang juga walaupun kapasitasnya masih kecil gitu ya. Tapi hal-hal lain menurut saya belum dijangkau secara proporsional. Nah, kembali lagi untuk apa dilakukan pemekaran. Nah, menurut saya Natuna itu tanpa bermaksud mengecilkan arti perjuangan ini adalah Natuna itu tidak akan pernah maju jika tidak ada intervensi pemerintah pusat. Itu satu. Kenapa? Karena kita tahu daerahnya jauh, penduduknya jarang, pulaunya tersebar, geografisnya luas sekali. Mungkin 90% lebih adalah lautan. Kalau nggak salah saya sekitar 3% saja mungkin daratannya ya Pak Adi ya, atau barangkali kurang gitu, seperti itu. Selebihnya adalah lautan. Nah, kalau tidak ada intervensi dari pemerintah pusat, menurut saya agak sulit untuk mencapai kemakmuran rakyat itu. Nah, intervensi itu kan bisa dilakukan tidak semata-mata melalui pembentukan provinsi. Bisa dilakukan misalnya melalui apakah dijadikan semacam otorita, itu satu. Kemudian apakah dijadikan sebagai kawasan khusus, apakah misalnya dengan menggelontorkan program-program fit
kapital nasional yang ada, yang kemudian bisa dibawa ke sana seperti itu. Nah, ditambah lagi sekarang kan lagi moratorium pemekaran. Nah, itu menurut saya, tapi ada pertanyaan kenapa Papua bisa gitu. Nah, mungkin ini agak berbeda. Ada joke di antara teman-teman mengatakan bahwa ya karena Papua ada yang angkat senjata kan seperti itu. Nah, kita tentu tidak ingin atau tidak menginginkan di Natuna akan terjadi seperti itu. Cukuplah di Natuna angkat jala saja untuk mencari ikan bagi masyarakatnya gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang saya lihat, kalau memang kita kembali ke yang tadi itu, kalau dia menjadi provinsi, kita kan harus baca juga aturan. Kewenangan provinsi hanya 0 sampai 12 mil laut. Seperti itu. Nah, kalau dia jadi provinsi, artinya sumber daya alam yang disampaikan oleh Pak Umar tadi itu yang bisa digarap oleh Natuna hanya 0 sampai 12 mil laut. Selebihnya adalah pusat. Nah, sementara kekayaan alamnya sebagian besar berada pada ratusan mil. Seperti itu, ada migasnya, kemudian ada areal tangkap dan segala macam itu. Bahkan teman-teman, kemarin saya juga ngobrol sama teman-teman nelayan yang ada di Natuna, bahkan mereka menangkap ikannya sampai ke Kalimantan, ke perbatasan dengan Malaysia juga gitu. Artinya sumber daya alam yang benar-benar banyak dan berlimpah itu bukan di sekitar pulau situ gitu. Nah, ini soal kewenangan yang itu belum tentu terpecahkan kalau dia menjadi provinsi. Kemudian yang berikutnya adalah selain memanfaatkan momentum kedatangan presiden yang saya katakan tadi, dan kemudian harus ada intervensi dari pemerintah pusat, satu catatan menurut saya adalah bahwa masyarakat Natuna dan pemerintah daerah harus terbuka terhadap pendatang, terbuka terhadap industrialisasi, dan terbuka terhadap dalam tanda kutip bukan intervensi tapi akulturasi budaya atau penetrasi kebudayaan-kebudayaan lain. Karena saya membayangkan kalau daerah yang tidak terbuka, dalam catatan kami tidak ada daerah tertutup yang maju. Itu satu. Kenapa pembalap itu harus ada juaranya? Karena dia ada lawannya. Kalau tidak ada lawan, tidak ada pesaing, tidak akan muncul juara. Sama seperti masyarakat tidak akan benar-benar maju kalau tidak ada pesaing. Nah, selama ini kami lihat, kami yang kebetulan orang Natuna tapi tinggal di luar Natuna, kami melihat Natuna masih tertutup. Belum begitu membuka diri terhadap kemajuan-kemajuan atau katakanlah kedatangan orang-orang di luar Natuna. Itu yang kami catat. Nah, itu barangkali nanti bisa dikoreksi kalau kami salah. Nah, oleh sebab itu, seperti saya katakan tadi, saya tidak pada posisi menentang pembentukan provinsi khusus ini atau provinsi apapun namanya, tetapi itu hanya semacam review. Dan saya juga mencatat kita hampir kehilangan momentum sebenarnya untuk menjadikan Natuna Anambas sebagai provinsi khusus. Momentumnya itu adalah pada saat Presiden Jokowi yang sebentar lagi akan berakhir. Kita kan tahu Pak Jokowi ini adalah tipe pemimpin yang satset. Harusnya ini dilakukan 3 tahun yang lalu. Ketika beliau masih rajin ke Natuna dan masih intens ke sana, gunakan kesempatan itu dengan yang saya katakan tadi. Mungkin ujung-ujungnya adalah provinsi khusus, tetapi kan bisa kita minta intervensi pusat itu seperti apa, gelontoran dana yang harus dibawa ke sana. Nah, saya khawatir presiden mendatang setelah Pak Jokowi mungkin berbeda caranya, tidak akan satset. Kalau Pak Jokowi ini kan terkenal dengan keputusan yang cepat, bahkan kita masih tidur ada keputusan. Contoh ekspor pasir, ya kan? Contoh undang-undang Ciptaker, walaupun itu yang mensahkan adalah DPR RI, tapi itu produk bersama dengan eksekutif. Dalam hal ini presiden dan pembantu-pembantunya. Nah, jangan sampai ini kehilangan momentum. Dan saya khawatir momentum itu saat ini hampir hilang. Terima kasih. Artinya kalau usaha ini pembentukan provinsi digenjotkan dalam waktu dekat, rasanya kan belum mungkin kan gitu kan. Nah, kira-kira upaya nih, Bang,
Ya. upaya secepatnya untuk memanfaatkan, ya bisa dikatakan terlambat tadi untuk mengejar waktu. Mungkin Pak Jokowi masih menjabat. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Ya, jalan paling cepat adalah meminta kucuran dana gitu. Karena sekarang kan lagi disiapkan IKN. Ya. Ya kan. Terus ada juga ya pembangunan kan bukan hanya di tempat kita, Sabang sampai Merauke. Ya. Kalau ini dilanjutkan dengan proses pembentukan provinsi, apalagi kalau provinsi reguler, ini akan panjang sekali. Betul. Harus ada minimal 4 kabupaten kota atau 4 daerah tingkat 2. Kalau provinsi khusus barangkali itu bisa lebih cepat karena itu tergantung kebijakan presiden bersama pimpinan DPR RI. Nah, jalan yang paling cepat yang bisa dilakukan barangkali adalah terus meminta kepada pemerintah pusat perhatian dan bentuklah tim kerjasama. Saya agak khawatir ini menjadi komoditas politik belaka gitu. Ya. Karena selalu saja menjelang pilkada muncul hal-hal seperti ini. Kita ingat tahun 2019 dan 2020 kemarin ketika akan pilkada, gubernur kita saat ini Pak Ansar Ahmad langsung menyatakan mendukung. Ya. Dan sebelumnya adalah gubernur sebelumnya Pak Isdianto juga menyatakan mendukung. Karena saya teringat waktu itu pilkada. Nah, jangan-jangan ini menjelang 2024 mau pilkada lagi dikeluarkan lagi statement ini. Nah, maksud saya tanpa bermaksud untuk berburuk sangka, jangan sampai kita terjebak ini menjadi komoditas politik saja supaya masyarakat Natuna dan Anambas senang hatinya. Ya. Tetapi maksud saya bentuklah kerjasama lintas kabupaten kota atau lintas kabupaten yang ada 2 ini bersama pemerintah provinsi saling menguatkan. Walaupun di sini ada 2 anggota dewan kita yang terhormat, barangkali bisa memfollow up itu karena ini kan aturannya, regulasinya kan harus melalui usulan dari bawah, kemudian kabupaten kota, kepala daerahnya sampai ke DPRD, kemudian ke DPR RI dan pemerintah pusat, seperti itu. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ke Bang Adi. Bener nggak itu komoditas politik? Kira-kira. Terima Sambil kasih. menjawab Ya. yang tadi mengenai mendesakkah? Jadi kalau udah Bang Chandra bicara itu bicara dari sisi media, ya kan. Kalau dari kami sebagai putra daerah, sebagai wakil rakyat, cara pandangnya pasti juga akan berbeda. Ya. Tapi sah-sah saja apa yang beliau katakan tadi. Jadi itu juga menjadi sasaran tembak bagi kami ini anggota legislasi, apalagi caleg. Jadi itu juga menjadi black campaign juga terhadap lawan-lawan politik kita. Ini sudah mau pemilu lagi, anggota dewan sudah mulai jualan gitu kan, apalagi seperti kita incumbent. Mungkin negatif campaign. Iya. Negatif campaign. Iya, Bukan black negatif campaign. ya, negatif campaign. Jadi ya itu seperti itu memang sudah menjadi konsumsi publik itu. Jadi tapi dari sisi kami perjuangan pemekaran Provinsi Natuna, provinsi khusus Kepulauan Natuna Anambas ini murni datangnya dari rakyat Natuna dan Anambas. Karena memang kita melalui proses yang panjang tadi yang disampaikan oleh Pak Umar, mulai dari bicara orang perorangan sehingga melakukan diskusi, dilanjutkan berkelompok sehingga membentuk suatu wadah badan perjuangan. Artinya 2 kabupaten ini, 2 tokoh masyarakat dan masyarakat Natuna dan Anambas bersatu melakukan mubes pada saat itu tanggal 14 September tahun 2021. Artinya itu goalnya, kesepakatan bersepakat untuk berjuang memperjuangkan provinsi khusus Kepulauan Natuna Anambas. Sehingga memang itu datangnya dari masyarakat, sehingga dukungan-dukungan itu juga mulai dari grassroots-nya, mulai dari tingkatan RT, RW, BPD maupun organisasi masyarakat yang di level paling bawah. Organisasi pemuda di tingkat RT, tingkat RW, itu kita lakukan dalam bentuk dukungan yang tertulis. Sehingga apa yang tadi yang disampaikan oleh abang saya ini ya tidak bisa kita lepaskan juga, memang aromanya seperti itu. Aromanya seperti itu. Tapi yakin dan percayalah apa yang dilakukan oleh gubernur hari ini, Pak Ansar ini, itu memang sudah niat baik beliau. Karena hari ini beliau sebagai gubernur merasakan betul, benar-benar merasakan hari ini sangat kesulitan untuk membangun Natuna dan Anambas. Yang artian dari abang saya tadi
eh, 96%-nya lautan, 3%-nya darat. Dan jauhnya rentang kendali dan kendalanya, artinya antara ibu kota provinsi dengan Natuna dan Anambas. Sehingga begitu beliau akui sendiri, memang sangat kesulitan untuk membangunnya. Dengan pulau-pulau yang terpisah, ada pulau laut yang berbatasan langsung dengan negara Vietnam, ada serasan berbatasan langsung hanya 3 jam berbatasan langsung dengan Malaysia. Ya, Vietnam hanya hitungan 12 jam bisa sampai. Sehingga untuk membangun percepatan membangun Kepulauan Natuna dan Anambas yang gugusan pulaunya kecil-kecil itu sangat tidak mungkin, dan itu disadari dan itu diakui oleh Bapak Ansar sendiri, sehingga dalam pemikiran beliau, bukan dalam sebuah konteks apa bahasa abang tadi komoditas politik saja, insya Allah tidak. Memang datang dari lubuk hati yang paling dalam beliau, karena memang beliau sangat mengerti sekali kondisi Natuna dan Anambas. Dan itulah sehingga buah-buah pikiran dan semangat beliau untuk mendukung pemekaran provinsi khusus Natuna Anambas itu, memang itu semangatnya beliau juga. Ya. Ya. Artinya kalau memang isu yang diangkat adalah mengenai kesejahteraan dan pemerataan. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bang Chandra tadi, apakah bentuknya harus provinsi atau tidak mengejar proyek-proyek strategis yang segera dibangun? Bukankah itu lebih cepat, Bang? Ke pusat misalnya. Kami juga ingin menjaga pulau ini dari klaim-klaim negara asing. Sehingga buah-buah pikiran itu, semangat itu dari saya sebagai anggota DPD Natuna Anambas, kami ini sebenarnya ingin membantu pusat ini. Ya. Mau membantu presiden. Kita membantu negara ini supaya Natuna dan Anambas ini jangan menjadi klaim resminya Cina dan Cina. Ya. Kita ketahui bahwasanya sudah 15 tahun Nine Dash Land itu sudah diklaim oleh Cina. Ya. Terhadap traditional fishing. Dan saya secara resmi pada saat itu sudah menemui langsung Menlu Natalegawa. Saya sampaikan terhadap Nine Dash Land itu. Saya pada saat itu mendapat berita bahwasanya kita sudah klaim resmi dari Cina Nine Dash Land 9 garis putus-putus terhadap Natuna dan Anambas. Bahwasanya setiap nelayan asing, nelayan Cina yang mencari ikan di Laut Natuna itu tidak boleh ditangkap. Tidak boleh ditangkap oleh Coast Guard kita, oleh Angkatan Laut kita, oleh Airut kita. Tidak boleh ditangkap. Karena Cina mengklaim zaman raja-raja dinasti Qing, dinasti Ming, itu memang sudah kawasan mereka mencari ikan. Sehingga menjadi klaimnya traditional fishing. Saya sampaikan dengan Bapak Natalegawa, Pak Menlu, sekarang Cina baru klaim pulau kita dengan traditional fishingnya. Besok dia klaim lagi sumber daya alam. Besok dia klaim lagi pulau ini. Sehingga pemerintah pusat ini harus cepat menjaga pulau ini. Ditingkatkan statusnya. Yang tadi dia kabupaten menjadi provinsi. Sehingga kendalinya itu beda. Makanya pelan-pelan memang dari sisi pertahanan, pemerintah, presiden sudah melakukan itu. Tapi saya menganggap belum maksimal. Kita sadar bahwa hari ini keniscayaan suatu saat hanya menghitung waktu saja. Provinsi ini akan cepat tercapai. Ya kan, akan cepat terdapat dan disahkan oleh presiden. Kita berharap masa kepemimpinan Jokowi ini sudah bisa disahkan. Makanya kami kejar target. Nanti tadi salah satu yang saya sampaikan hari ini, pemerintah dalam hal ini presiden sudah memerintahkan Panglima untuk meningkatkan status instansi vertikal ini. Contoh misalnya salah satu Pangarmada Gus Purla. Gus Purla kita sudah ada di Selat Lampa, 1 bintang. Sudah bertugas hari ini. Sudah menetap di sana beliau. Artinya untuk gugusan pertahanan ini, komando kapal perangnya sudah berada di Natuna. Bandara kita sudah ditingkatkan statusnya. Insya Allah tahun ini sudah skuadron. Sudah akan ada 3 pesawat tempur di sana untuk standby, untuk menjaga pulau ini. Hari ini kan tingginya tingkat illegal fishing, negara-negara asing terhadap mencuri ikan, sumber daya ikan kita ini kan karena pengawasannya nggak ada. Ibarat kita rumah, kalau sudah kita nyuri ini, pencopet ini kan kena nengok rumah nggak dikunci kan, kesempatan dia. Coba kalau ada, mohon maaf, ada anjing aja situ, mohon maaf kok ya, pasti nggak berani nyuri kan. Kalau bahasa ininya lah saya katakan. Tapi kalau sudah ada pesawat tempur, kan mereka mikir juga.
Bro, ada F-16 bro, hanya hitungan menit detik sampai ke kita. Kan nggak berani mereka nyuri. Salah satunya saya analogikan begitu, Bang. Artinya status Natuna ini harus ditingkatkan. Nggak mungkin juga nanti kalau nanti skuadronnya sudah bandara kita sudah skuadron udah bintang 1, kan lucu nanti. Pada rapat misalnya ada illegal fishing, nelayan kita ditangkap sama P6. Kan lucu Bupati merintah jenderal kan. Rasa-rasa lucu enggak Pak? Lucu kan Pak? Makanya kami butuh dukungan dari PKS, butuh dukungan dari Kelora, mulai di tingkat pusatnya nanti untuk sama-sama. Yang saya yakin juga teman-teman nih ada dari Banggar. Kita sebenarnya penyumbang devisa terbesar di Kepri ini, Natuna dan Anambas. 1 triliun Pak DBH. 1 triliun. 1 triliun. Tapi mohon maaf, provinsi sumbang apa buat Natuna? Ada berapa dari provinsi? Hah? Dari provinsi berapa? Ya orang-orang Banggar lah yang bisa jawab itu. Saya tidak bangga. Ya kebetulan Jadi- kebetulan gubernurnya kan Nah. satu partai sama Bapak. Ya, ini bukan persoalan partai Pak. Ya, Ah. jadi dari provinsi kan. Kewenangannya juga. Yang memimpin provinsi Ya, kan gubernur. Betul. Tapi itulah makanya kita tahu dengan kondisi pembangunan bukan hanya bicara Natuna, Bang. Makanya lebih ideal kita bicara sudahlah kita bentuk provinsi saja, Bang. Saya berharap Abang benar-benar murni mendukung ini gitu kan. Begitu, Bang. Ya, Udahlah, baik. kita nggak usah berpikir lagi deh. Udah kita bicara untuk percepatan saja. Ya. Kita juga tidak mau bicara mundur tentang Pak Gubernurnya. Udahlah, kita biar kita menyumbang devisa terbesar ini kita bangun Natuna biar cepat. Nah, proses sekarang loh, yang tadi sampaikan Pak Umar, prosesnya itu sekarang sampai di mana? Kita sudah kajian akademik. Kajian Akademik ya. sudah berjalan, insya Allah dalam bulan ini kemarin Ah. FGD sudah. Ya. Setelah kajian akademik selesai nanti dukungan sedang berjalan. Hari ini paripurna di DPRD Anambas. Anambas, ya. Kemarin paripurna di DPRD Natuna. Tinggal saja menunggu rekomendasi DPRD. Insya Allah sebelum Lebaran sudah selesai semua. Dukungan persetujuan dari Bupati Natuna, Bupati Anambas, rekomendasi DPRD Natuna, DPRD Anambas, kita lanjut nanti ke provinsi. Saya juga butuh dukungan nih dari PKS, dari Abang kita Gelora, dari Golkar sendiri ya kan. Nah, jadi butuh dukungan karena masih ada satu fase lagi rekomendasi DPRD provinsi. Ya. Yang ini yang pasti agak Alot, seram-seram gitu kan. Tapi tidak ada masalah. Ya. Mereka kan punya caleg PAW setiap kabupaten Natuna kan gitu kan. Memangnya nggak pengen mau jadi Dewan Provinsi Natuna Anambas juga. Gitu. Sudah ada calegnya, memang mau duduk di mana? Ya harus bentuk provinsi. PKS bisa dapat menikmati, Gelora menikmati, begitu. Kita istilahkan. Saya enggak terlalu tenis-tenis lah ya. Mungkin secara umum saja gitu, Baik. Bang. Baik, terima kasih Bang. Ya, terima Mari. kasih. Ya. Sumbangan DBH tadi 1 triliun ya. Ya. Sekarang saya mau tanya mengenai ke Bang Asmin. Ya. Itu dari 1 triliun ya tadi, itu yang digelontorkan kan ke Natuna sama Anambas berapa? Jadi gini, yang masuk ke APBD provinsi itu tahun 2022 itu dari bagi hasil minyak dan gas itu 488 miliar. 488 miliar. Itu tahun 2022. Proyeksi kami untuk tahun 2023 ini sekitar 510 miliar. Jadi memang ini angka cukup besar. Karena APBD provinsi hanya 4 triliun kan. Jadi boleh katakan angka ini signifikan. Kalau ditanya berapa angka yang masuk ke Kabupaten Natuna dan Anambas, memang ada 2. Satu memang dari bagi hasil pajak yang kita dapat, ada dari pajak kendaraan, ada pajak dari bahan bakar dan sebagainya. Itu rata-rata Natuna dan Anambas itu terima sekitar, Natuna lebih besar sekitar 60, kalau tahun 2023 diproyeksikan sekitar 62 miliar. Kemudian Anambas sekitar 41 miliar. Nah di luar ini ada dana pembangunan yang dalam bentuk proyek yang dianggarkan di provinsi tetapi dibangun di Natuna dan Anambas. Ini juga setiap tahun fluktuatif ya karena ada pertimbangan strategis dan sebagainya. Yang ingin saya sampaikan bahwa memang apa yang tadi yang disampaikan oleh Pak Umar Natuna, kemudian disampaikan oleh Pak Adi Chandra, bahwa pendekatannya ini kan bagaimana meningkatkan kesejahteraan dengan mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
memang dari sisi anggaran, kalau nanti ini menjadi provinsi, memang harus kerja keras juga, ya, karena tidak juga hanya bisa mengandalkan bagi hasil minyak dan gas, tetapi juga harus menggali potensi-potensi lain. Tetapi saya kira kalau kita mau menyusun sebuah target, tentu kita harus meraih target paling tinggi. Jadi saya kira target teman-teman di tim perjuangan untuk menjadi provinsi itu target yang wajar. Karena untuk kan Kabupaten Natuna sudah ada, Kabupaten Kepulauan Anambas sudah ada. Nah, tentu meningkatkannya adalah menjadi provinsi. Kalau sudah jadi provinsi, tentu disitulah mereka harus bekerja keras bagaimana menggali lagi potensi-potensi lain. Tadi Pak Umar Natuna sudah sampaikan bahwa ada beberapa sektor antara lain pelabuhan ikan dan lain sebagainya yang akan dimaksimalkan. Terus terang memang kalau kita lihat Provinsi Kepulauan Riau yang anggarannya lebih kurang 4 triliun yang juga harus membagi ke 7 kabupaten kota, ini juga angka yang bukan terlalu besar. Kalau kita mau berbanding dengan Provinsi Riau, apalagi berbanding dengan DKI yang 80 triliun, tentu ini akan sangat jauh. Nah, memang kita juga di Provinsi Kepulauan Riau terus bagaimana meningkatkan agar APBD kita suatu hari bisa mencapai angka yang jauh lebih signifikan. Karena memang di masa kepemimpinan Pak Ansar ini, beliau memang selalu mendorong agar APBD ini bisa terus naik dari tahun ke tahun. Nah memang tahun ini insya Allah sebentar lagi kami juga akan masuk di siklus pembahasan APBD perubahan. Kemudian akan masuk lagi siklus pembahasan APBD murni 2024. Memang targetnya adalah melampaui angka 4 triliun ini. Jadi sekali lagi, kalau bicara kontribusi bagi hasil migas yang, karena kita dapat karena jadi provinsi penghasil. Kalau besok-besok Anambas dan Natuna Pak Adi Chandra menjadi provinsi sendiri, Provinsi Kepulauan Riau ini bukan jadi provinsi penghasil lagi. Karena Anambas dan Natuna sudah menjadi provinsi sendiri. Maka kita akan kehilangan bagi hasil yang angka yang signifikan yang berapa sekitar 500 mungkin average, karena ini sifatnya kan fluktuatif ya, berdasarkan produksi ya. Jadi angkanya berubah-berubah tapi berkisar sekitar 500-an miliar itu. Jadi sekali lagi saya kira, karena kebetulan saya pernah juga bersama-sama dengan Pak Rida Kaliamsi berjuang membentuk Kabupaten Lingga. Waktu itu juga sama Pak Adi Chandra. Nanti mau bagaimana nih, sumber pendapatannya dari mana nih, PAD-nya dari mana? Ya soal nanti PAD nanti kita pikirkan lah. Yang penting goal dulu gitu, ya kan? Nah, tapi ya sekali lagi memang menjadi provinsi ya kerjanya harus lebih keras lagi. Menjadikan sebuah kabupaten yang jumlah penduduknya mungkin waktu itu sekitar 30-40 ribu, itu mungkin masih bisa diatasi karena APBD-nya juga waktu awal-awal juga sangat kecil. Begitu juga di Batam. Kebetulan saya menjadi salah satu saksinya ketika tahun 99 Batam diputuskan menjadi kota otonom. Kemudian Batam mempunyai DPRD pada tahun 2000. APBD murni kita cuma 30 sekian miliar awalnya. Itu Pak Chandra. Jadi awal-awal memang berat. Kemudian tahun pertama kita cuma kalau saya tidak salah 100 sekian miliar. Tapi alhamdulillah hari ini PAD Batam itu sudah bukan sesuatu yang ini. Mungkin jauh lebih tinggi PAD Batam yang daripada provinsi. Ya, karena PAD Batam itu kalau tidak salah udah lebih dari angka 2 triliun. Jadi ini yang saya kira memang kalau ditanya nih, mana dulu nih kita menyusun memenuhi persyaratan baru kita jadikan provinsi, atau kita kejar dulu baru kemudian kita, kalau saya memilih kita ambil dulu target yang paling tinggi. Soal kemudian dikabulkan menjadi kawasan otonomi khusus, itu boleh bertahap. Mungkin Pak Adi Chandra dan Pak Umar Natuna dan teman-teman boleh berunding lagi. Tapi kalau nyusun target ya targetnya harus meraih yang tertinggi. Tertinggi apa? Menjadi provinsi khusus. Ya, kalau melihat potensi misalnya tadi Kepri akan kehilangan sekitar 500 miliar.
terganjal nggak usulan nanti dari DPRD Natuna, DPRD Anambas untuk mendapatkan rekomendasi dari DPRD provinsi? Kira-kira, karena kan DPRD provinsi tentu tidak hanya melihat satu poin di Natuna aja, juga melihat poin lain seperti di Lingga, Karimun segala macamnya. 500 miliar cukup besar. Jadi angka bagi hasil migas ini kenapa kemudian diserahkan kepada provinsi? Ini adalah sama gitu, prinsip-prinsip dana bagi hasil ini adalah bagaimana ada pemerataan juga ke daerah-daerah kabupaten kota lain. Jadi kenapa tadi seperti Pak Hadi Chandra tanya bahwa angka yang dapat oleh provinsi sama yang diterima oleh Natuna dan Anambas tidak seimbang gitu ya. Karena memang provinsi berkewajiban juga mendistribusikan anggaran ini ke kabupaten kota lain yang bukan penghasil gitu. Jadi kalau dari perspektif itu bisa saja ada teman-teman kami mungkin di DPRD yang punya pertimbangan lain. Tetapi kalau dari perspektif bagaimana meningkatkan pelayanan, bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat Natuna, mungkin usulan ini pilihan yang tepat. Tapi dari perspektif anggaran, terus terang begitu provinsi ini dibentuk memang harus kerja keras. Demikian juga implikasinya buat provinsi Kepri karena terjadi pengurangan. Tetapi pengurangan ini juga mengurangi beban. Karena kan 2 kabupaten kota tidak di bawah tanggung jawab Provinsi Kepulauan Riau lagi karena sudah berdiri sendiri ya Pak Hadi Chandra. Tetapi kalau menurut saya momentumnya sekarang memang karena ini menjelang pemilu ya. Apalagi moratorium sedang dilakukan, tetapi lagi-lagi kalau tadi Pak Chandra bilang ini ada momentum dan sebagainya, mungkin kalau pendekatan dari perspektif kedaulatan itu akan jauh lebih cepat terwujudnya provinsi ini. Baik, saya kira itu. Terima kasih. Saya ke Bang Ridho. Kira-kira sepakat nggak peluang itu harus diambil dulu, baru masalah fiskal urusan nanti gitu. Gimana Bang? Baik, terima kasih. Selamat siang. Pertama, saya ingin kemudian mengawali dulu bahwa pembicaraan kita ataupun diskusi kita pada sore hari ini adalah sesuatu brainstorming. Artinya ini merupakan satu dialog tertentu yang kemudian, dan saya yakin semangat kita adalah untuk menguatkan bagaimana topik ini, bagaimana diskusi ini menjadi referensi ke depannya. Kedua, saya ingin mengawali dengan satu buah pertanyaan. Sama dengan tadi Bang Chandra sudah sampaikan bahwa pertanyaan adalah keresahan yang hari ini dirasakan Natuna, Anambas dan seterusnya, kemudian kira-kira jawabannya apakah kemudian itu pemekaran, ya kan? Karena begini, bukan berarti ini sesuatu yang negatif dalam pandangan saya, tapi kalau kita mampu menjawab dengan argumentasi yang kuat, ini akan menjadi satu dasar yang kuat kenapa ini harus dimekarkan. Jadi ini pertanyaan bukan pertanyaan yang ton negatif, tapi justru ini menjadi ton yang positif kalau kita mampu mendapatkan argumentasi yang kuat pertanyaan ini. Kemudian yang kedua, kalaulah kita sudah menemukan jawabannya, maka mengajak kepada kita semua untuk mencoba validasi jawaban tersebut dan mengkonfirmasi dengan semangat pemerintahan yang termaktub dalam peraturan pemerintah nomor 129 tahun 2000. Semangatnya adalah semangat percepatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat dan juga mengelola potensi daerah. Kemudian kita bisa mengkonfirmasi itu, bisa kita menvalidasi itu, maka menurut saya pemekaran adalah salah satu solusi yang tepat. Kan begitu. Nah, tapi harus bisa dipastikan. Nah, bagaimana kemudian memastikan itu? Inilah kemudian bagian daripada kita memberikan referensi-referensi. Salah satu yang kenapa saya mengatakan kita harus melakukan validasi, kenapa kita harus melakukan konfirmasi? Karena berdasarkan penelitian yang dilakukan
oleh studi Kemendagri dan Bappenas tahun 2014, 80% daerah yang dimekarkan setelah otonomi itu semua berada di dalam belum sejahtera banget istilahnya. Nah kemudian dikuatkan juga dengan studi Aminah ya dan kawan-kawan 20 tahun dari 1999 sampai 2019 itu yang kategori belum sejahteranya itu kalau nggak sejahtera belum sejahtera. Artinya belum yang sejahtera banget. Jadi di sini ada PR besar bagi kita, harus mampu menjawab ini, memvalidasi ini. Saya mengibaratkan pemekaran ini adalah satu buah investasi. Kenapa saya katakan investasi? Karena begini, kalau kita memiliki modal yang besar, modal yang kuat, kemudian kita harus memiliki modal yang besar, harus memiliki orang yang mampu menghandlenya besar, maka kita akan untung. Kalaulah pemekaran ini kita sudah keluarkan modal besar, tapi yang ngelola tidak mampu, masyarakat juga tidak sejahtera. Jadi semangat pemekaran ini adalah semangat agar masyarakat terlayani, mendapatkan kesejahteraan, daerah mampu secara mandiri mengelola potensi daerahnya. Nah kalau hal ini belum mampu dijawab, saya rasa kita perlu mengkaji lebih ulang apa sebetulnya jawaban jawaban daripada keresahan yang sedang dialami. Saya memang bukan masyarakat Natuna Anambas, tapi saya memandang dari konteks umum general kira-kira apa yang menjadi permasalahan masyarakat. Nah jadi menurut saya ini harus dijawab dulu. Kalau sudah mampu kita menjawab, maka saya kira pemekaran menjadi salah satu solusi yang terbaik. Jadi saya kira begitu. Ya, apakah dengan isu tadi yang diangkat seperti mungkin bisa dikatakan keterbelakangan, misalnya listriknya belum bagus, airnya juga belum bagus, itu serta apa yang disampaikan Pak Hadi Chandra mengenai kedaulatan tadi, itu belum menjadi alasan yang kuat untuk pembentukan pemekaran provinsi khusus. Mengenai kuat atau tidak kuat, ya. Saya kira begini Bang Agus. Pertama, tentu yang kemudian sekarang kita bicara karena kalau konteksnya sekarang moratorium, apapun yang sedang kita lakukan ya tetap akan ditolak kan begitu. Ya. Artinya ajukan ke pusat juga tidak akan diteruskan kan begitu. Tapi dalam konteks kita menebalkan argumentasi kita, aturan pemekaran kan tadi saya sudah sebutkan peraturan pemerintahnya. Semangat dan konteksnya adalah pemerataan kesejahteraan, peningkatan pelayanan, daerah secara mandiri mampu mengelola potensi daerahnya. Nah kemudian apakah muncul pertanyaan, apakah kemudian kedaulatan ini bisa menjadi salah satu argumentasi yang kuat dalam konteks aturan dan regulasi kita perlu lihat kembali. Ya. Tapi secara kedaulatan, nah ini kalaupun dirasa kita ini adalah alasan yang kuat, bisa didorong, bisa menjadi salah satu. Kenapa kita kan lihat tiba-tiba Papua ya, ada pemekaran, padahal kan dalam moratorium kaget saja kita tiba-tiba ada Papua Tengah, Papua Barat, ya. Papua Pegunungan dan seterusnya. Nah kalau tidak mungkin kalau bukan karena ada alasan kedaulatan di sana. Nah, saya kira juga bisa jadi salah satu alasan yang kuat. Tapi yang pertanyaan mendasar saya ingin kembali kepada peraturan pemerintah tadi bahwa ini bukan soal kedaulatan saja, tapi soal kesejahteraan masyarakat. Apakah kemudian nanti dengan pemekaran ini bisa kita jamin? Nah, jadi maksud saya ini yang harus kita jawab dengan argumentasi yang kuat. Jadi saya bukan dalam konteks menolak pemekaran, tidak Bang Hadi Chandra. Tapi adalah kita harus mampu menjawab ini dengan argumentasi yang kuat. Sehingga mohon maaf, jangan sampai kita seperti ini. Udah yang penting maju dulu. Tiba-tiba yang jadi tapi tidak mampu kita yang korban kan masyarakat. Ya. Kasihan masyarakat. Berharap sejahtera, ujung-ujung sangap kata orang Melayu Bang Hadi. Nah, jadi mudah-mudahan ini yang harus dikuatkan dalam pandangan pribadi kami. Baik, terima kasih. B. Pandangannya B, silakan B. Baik, terima kasih yang saya hormati semua rekan-rekan yang ada di sini. Bicara tentang rencana atau gagasan pembentukan
Provinsi Natuna Anambas ini nggak lepas kita membicarakan juga wilayahnya ya. Karena selat Laut Cina Selatan ini emang wilayah yang berkonflik tapi seksi. Dari dulu memang kawasan ini menjadi kawasan yang selalu berpolemik antara Cina, Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina. Selalu berkonflik. Seperti yang tadi Bang Adi katakan, until now. Terus seperti itu. Yang ini konfliknya. Seksinya adalah prediksi tahun 2050. Ini kawasan ini, karena ini adalah kawasan lintasan jalur laut dunia loh ini. Ini luar biasa ini. Ini hampir semua negara lewat di sana. Yang tadi Bang itu katakan Bang Anwar tuh ya. Memang Bang Umar. Itu Bang jalur internasional. Dan ini prediksi tahun 2050. Kawasan ini akan menjadi hampir setengah perekonomian dunia ini dikuasai oleh wilayah ini. 50% loh ekonomi dunia. Yang mana di sana dimotori oleh Jepang, India, Indonesia, terus kemudian di situ juga ada Korea Selatan, Brunei, Filipina. Nanti di beberapa era 2050 ke sana, nanti yang akan menguasai jalur itu adalah negara-negara ini. Jepang terutama yang sebagai ininya. Nah, jadi terkait dengan rencana pemekaran provinsi, ada beberapa hal yang kayaknya Babi harus katakan di sini, bahwa yang pertama itu adalah suatu hal yang wajar. Masyarakat Natuna punya hak untuk menentukan atau memikirkan kemajuan daerahnya. Itu hak dari seluruh masyarakat Natuna Anambas. Jadi memang dengan adanya niat itu ya itu hal yang penting, sudah dipikirkan secara matang semua apapun konsekuensinya. Diantaranya adalah melihat dari solusinya dari pemerintah pusat, apakah memang nantinya disetujui untuk pembentukan provinsinya, atau yang tadi Bang Bahim katakan, yaitu mungkin dijadikan kawasan ekonomi khusus umpamanya. Dua kemungkinannya dari pemerintah pusat solusinya. Yang ketiga, lihat dari geografisnya, bahwa wilayah ini memang selalu ada konflik ya, yang saya katakan di awal tadi. Yang ketiga, geopolitiknya, apakah pembentukan provinsi ini akan membuat masyarakat Natuna Anambas menjadi lebih baik atau tidak? Ini poin pertama. Poin yang kedua, kalau bicara tentang pembentukan provinsi dengan situasi kita yang mau menghadapi pemilu ya, kayaknya negara sedang terseok-seok ini. Karena pembentukan sebuah provinsi itu bukan main-main. Biayanya wow. Jadi ini saya kira bukan berarti saya ingin mematahkan daripada semua kawan-kawan keluarga besar saya ada di Natuna ya. Enggak seperti itu, tapi ini perlu dipikirkan. Apalagi yang dikatakan tadi bahwa Bang Ibrahim tadi katakan bahwa Pak Jokowi ini udah, kalau hari ini udah jam 5 sore nih, dengan 1 jam lagi udah maghrib nih. Jadi memang momennya itu kemarin masuk angin sebetulnya. Momennya itu memang 3 tahun lalu ya harusnya, mungkin itu the best. Saya setuju bahwa Pak Jokowi itu orang yang nggak pernah nunda-nunda loh. Dia tuh orangnya jeklik, kalau orang Belanda bilang jeklik. Ngomong semua serba cepat, langsung action gitu.
Nah ini memang sudah menjelang sore. Nah itu. Nah kemudian yang kedua memang terkait dengan soal biaya tadi, dan kemudian yang terakhir adalah mengenai forecastingnya, perencanaan dari semua yang sudah disiapkan untuk pembentukan ini, karena kalau kita bicara tentang pembentukan provinsi itu, kita bukan hanya bicara tentang infrastruktur, ya, pembangunan jalan dan sebagainya, bukan itu. Tapi yang perlu juga diperhatikan adalah pembangunan sumber daya manusianya, pengelolaan sumber daya alamnya. Nah, dan akhirnya dari poin yang ini ada 3 pertanyaan yang harus kita amati lebih dalam. Yang pertama, akankah pembentukan provinsi ini akan membuat masyarakat Natuna Anambas lebih maju? Yang pertama ya. Yang kedua, apakah akan tetap seperti itu, tidak ada perubahan? Yang ketiga, akankah jangan-jangan akan menjadi lebih turun lagi untuk kesejahteraan masyarakatnya? Nah, ini hal-hal yang memang harus menjadi pemahaman bersama. Tapi dari hal semua yang saya ulas tadi, buat kita adalah memang itu hak daripada masyarakat Natuna Anambas. Tapi mengenai bagaimana nanti ini ya pastinya pemerintah pusat lah nanti akan menentukan. Sekira itu kalau dari Gelora. Ya. Apakah setuju apa yang disampaikan Bang Chandra tadi bahwa ini ada upaya peluang komoditas politik belaka? Tidak bisa dipungkiri ya. Kan emang ini musimnya musim politik ya. Jadi jangankan begitu. Orang jarum jatuh aja bisa jadikan isu-isu yang luar biasa ya. Jadi tidak bisa dipungkiri. Nah, jadi kalau menurut kita sih ya silahkan, go ahead saja. Gelora tidak ingin mematahkan, juga tidak ingin tapi yang jelas itu hak daripada masyarakat Natuna Anambas. Monggo silakan saja. Gitu. Yang penting yang perlu diperhatikan dan diperhitungkan adalah sumber daya alamnya. Terus kemudian juga sumber daya manusianya. Itu. Baik, terima kasih. Saya ke Bung Robi. Silakan. Ya baik, jadi Bang Agus, menarik ya wacana pemekaran provinsi Natuna Anambas. Karena saya beberapa kali nulis soal itu. Nah, menurut saya persoalannya adalah pertama saya akademisi bukan politisi, jadi melihatnya sesuai dengan kaidah keilmuan ya, bukan seperti politisi. Ya. Nah, ketika sumber daya baik itu fiskal, non fiskal, kemudian SDM, kemudian kekayaan alam memang dikaji secara realistis, oke, di hasil kajian akademiknya layak untuk dimekarkan, maka kita perlu memperbandingkan lagi ya kajian akademis dari universitas ini dengan universitas ini. Ya. Dulu waktu pemekaran Kabupaten Bintan 2 bagian, saya ikut juga yang memeriksa hasil kajian itu. Ternyata memang nggak layak untuk dimekarkan dari universitas di Jogja. Dan saya ikut mencermati dan memberikan masukan kepada praksi supaya ini jangan dimekarkan, jangan didukung. Karena belum layak. Nah, Natuna juga, kita bisa melihat kemampuan keuangannya dari PDRB Provinsi Kepulauan Riau misalnya. Batam itu menyumbang hampir 70% PDRB. Nah, setelahnya baru Bintan, Karimun, Tanjung Pinang, baru Natuna Anambas. Nah, ini kalau dia mekar tanpa disiapkan dengan fasilitas fiskal yang kuat, kemudian masalahnya kekayaan alamnya dilepas pantai di zona JIE. Beda dengan misalnya di Bengkalis, di Dumai, itu di tengah pusat kota sehingga dikendalikan oleh daerah pembagian. Kalau sekarang kan Batam aja lebih besar pendapatan bagi hasilnya Pak, dibandingkan dengan Natuna sepenghasil. Batam tuh 80-90 miliar yang dapat dari bagi hasil migas. Natuna kan 60. Artinya apa? Batam yang tidak ada migas dapat lebih besar.
dibandingkan dengan Natuna yang menghasil karena dia di lepas pantai yang jauh dikelola oleh pusat. Nah, menariknya saya beberapa kali tahun 2022 ada 3 kali 4 kali ke Natuna. Natuna ini mekar sejak 2002 atau 2099. Jalan besar kelilingnya itu dibangun APBN. Nah, sementara jalan-jalan pemukimannya terkadang masih sedih juga kita melihat ya. Yang menjadi nelayan sejak tahun 299 tetap juga menjadi nelayan. Yang siapa memegang kekuasaan ekonomi di Natuna? Orangnya itu juga. Nelayan tetap menjadi nelayan. Nah, siapa yang menikmati dari hasil sebuah pemekaran? Elitnya. Elitnya berapa orang? Tak sampai 100 orang. DPRD, ketua partai, LSM mungkin, NGO, kemudian pegawai. Nah, kemudian pegawai, apakah pegawai seluruhnya dari masyarakat Natuna? Tidak. Ketika dibuka seleksi CPNS, yang datang siapa? Orang dari luar. Ada daerah kalah bersaing. Anda bisa lihat di Kepri misalnya, di pusat pemerintahan, kemiskinan Tanjung Pinang itu 9,87%. Bayangkan pusat pemerintahannya di situ, ibu kota di situ, penduduknya cuma tidak sampai 300, tapi miskinnya 9% lebih. Di atas kemiskinan nasional. Kemudian ada 3 pemerintahan di Pulau Bintan. Kenapa kok bisa tinggi, orang bisa jadi miskin? Tentu ada yang salah dalam pengelolaan tata pemerintahan yang baik dan benar. Nah, di Natuna juga kemiskinannya di 7% ke atas. Begitu juga dengan Anambas yang malah rendah. Tetapi tujuan hakikat kita ingin bernegara adalah supaya tujuannya kita menjadi sejahtera. Dengan apa? Dengan sejahtera, dengan tentu yang paling mendasar kita bernegara adalah kita bisa memenuhi kehidupan kita. Untuk apa misalnya Natuna menjadi provinsi? Ternyata orangnya itu juga. Mungkin Bang Hani Chandra jadi gubernur. Mungkin siapa jadi Wan Haris sudah habis bupati jadi gubernur bersaing. Hamid Rizal sudah jadi bupati, nggak bisa lagi jadi bupati, jadi gubernur. Orangnya itu sudah perputaran kekuasaannya. Ya sama lah kalau kita melihat Provinsi Riau, kita keluar dari Provinsi Riau. Yang sekarang menjadi anggota DPRD juga orangnya itu juga. Dan siapa yang menjadi petani itu juga, nggak ada berubah menjadi bos petani. Seharusnya anak-anak dari generasi itu dia sudah menjadi bosnya para nelayan. Dia yang menguasai ikan-ikan di Natuna. Apa kekayaan Natuna? Ikan dan migas. Pertanian tidak. Saya sampai ke daerah pengungsi ke daerah transmigran berapa itu. Melihat seperti itu juga petani. Nah, apakah mereka ingin provinsi? Saya kira belum tentu juga. Yang ingin provinsi adalah elit-elit yang ingin meningkatkan kekuasaan yang lebih tinggi. Dengan harapan dengan mereka menjadi provinsi, program dana pusatnya lebih banyak masuk ke daerah. Nah, akan celaka ketika dana dari daerah itu masuk, sistem pengelolaannya babak belur. 2 Bupati Natuna itu masuk penjara dengan kekayaan migas dulu yang sangat luar biasa. Kenapa? Seharusnya dengan gas yang melimpah, undang-undang masih menyerahkan sepenuhnya ke daerah, itu Natuna lebih kaya dari daerah lain seharusnya. Tetapi pada saat itu pengelolaannya tidak transparan, tidak akuntabel, dan tidak terkontrol dengan baik penggunaan untuk pembangunan. Itulah catatan buruk dari sebuah negeri yang kaya migas, tapi dikelola dengan tidak baik. Nah, ke depan, saya belum yakinlah dalam periode pemerintahan Jokowi atau pemerintahan ke depan dengan kondisi yang normal di Laut Cina Selatan. Tetapi kalau ada ledakan meriam, mungkin lebih cepat provinsinya. Mungkin lebih cepat, tapi kalau kondisi normal sekarang, hampir tidak mungkin ya. Kalau dalam kajian ilmiah. Saya belum lihat kajiannya itu. Karena kalau kita lihat kajian kan semua sisi harus kita baca. Apakah jumlah penduduknya. Membayangkan saya bilang, Letung menjadi kabupaten dengan penduduk 15 atau 20 ribu. Letung jadi kabupaten. Atau Serasan jadi kabupaten, penduduk 6 ribu, 7 ribu. Bayangkan Batam kota 100 ribu jadi kecamatan. Batu Haji hampir 200 ribu jadi kecamatan. Tidak fair, tidak adil. Pusat juga akan melihat
Ini 20.000 jadi kabupaten, jadi bupati yang milih 6.000. Pak Asmin dapat anggota DPRD 7.000. Ini menjadi persoalan juga. Logika kita bernegara juga harus disesuaikan dengan kondisi yang nyata gitu. Di Jawa itu puluhan juta Pak penduduknya. Bisa sejahtera, nggak mau Jawa Tengah memisahkan diri jadi Jawa Tengah Barat gitu. Solo jadi provinsi nggak mungkin. Begitu juga kan Surabaya, Jawa Barat. Nah, Jawa Barat mau mekar karena terlalu besar ya, 42 juta. Sehingga Bogor menjadi provinsi tersendiri nantinya. Nah, di Natuna penduduknya sama dengan Tambelah. Apakah Tambelan jadi kabupaten? Orang tuh selalu WA saya, kenapa Tambelan nggak jadi kabupaten? Gimana mau jadi kabupaten cuma 5.000 penduduk? Anda bayangkan, tahun 1623 itu pusat pemerintahan kerajaan Johor. Karena Sultan Johor itu makamnya di Tambelan, 1623. Dia jadi pusat pemerintahan. Orang dari Natuna, dari Pontianak, mau ke Tanjung Pinang singgah dulu ke Johor. Karena sultannya di sana. Dia pernah menjadi pusat kekuasaan di seluruh Malaysia, Semenanjung, sampai ke Pulau Bintan. Tapi tetap sampai sekarang Tambelan tetap kecamatan. Karena nggak mungkin jadi kabupaten baru. Atau nggak mungkin dia gabung ke Natuna, tetap menjadi kecamatan. Ngapain kami gabung ke Natuna tetap jadi kecamatan? Bagus tetap aja kecamatan di bagian dari Pulau Bintan. Karena penduduknya kecil, cuma 5.000. Apakah misalnya Tambelan ditemukan migas katanya, jadi kabupaten tersendiri nanti, seperti Brunei yang kecil tapi kaya? Ya hampir nggak mungkin, karena sistem keadilan, sistem pemerintahan, sistem tata kelola keamanan, semua diatur dengan sedemikian rupa. Mungkin beda kasus menjadi provinsi istimewa seperti DIY atau Jakarta istimewa, atau Aceh karena istimewa. Nah, provinsi Natuna khusus istimewa, apanya istimewa? Kaltara juga, Kalimantan dengan minyaknya yang luar biasa, Aceh dengan luar biasa, Papua dengan kekayaan yang luar biasa juga akan menuntut yang sama. Sama kasus dengan provinsi kepulauan, Pak. Sampai sekarang nggak diresmikan provinsi kepulauan. Provinsi kepulauan cuma 8 pulau, 8 provinsi. Apakah nanti dibuat undang-undang provinsi daratan? Repot negara ini. Ngurusin ini minta kepulauan, ini minta daratan. Yang lebih baik adalah Natuna harus mereformasi birokrasinya, menjadikan pendidikan adalah kunci dari sebuah keberhasilan pembangunan daerah. Nah, anak-anak Natuna harus sekolah tinggi-tinggi. Jadi kalau kita ke sana, memang pesawatnya mahal, Pak. 2.600.000 saya pernah dapat tiket 2.600.000. Jadi pulang pergi 3 juta lebih, kayak ke Vietnam. Ini persoalan juga, ini yang harus diatasi misalnya. Kenapa transportasi sampai mahal? Roda transportasi kapal laut juga jarang. Karena apa yang mau dicari Natuna? Bagi orang kita, di orang ke Batam, mau ke Natuna mau ngapain? Mau bisnis pertanian, karet masih juga tidak terlalu menarik. Begitu juga dengan di Tarempa. Saya tahun kemarin juga sering ke Tarempa. Apa ikan yang paling hebat di sana? Kalau ikan oke, tapi kan pembangunan pabrik ikan nggak ada di sana. Ikan hanya banyak dijual ke Singapura, dibawa ke Singapura. Nah, ikan yang dikelola menjadi sebuah produk turunan tambahan tidak diada di sana. Ya lu mau jadi apa? Nah, saya kira salah satu yang paling hebat adalah pariwisata. Pariwisata pun yang datang berapa orang saja. Batam yang datang 600.000 Pak bulan ini, 700.000 satu bulan. Di Natuna yang datang susah orang-orang yang tertentu. Ini menjadi tantangan. Saya kira memang dengan APBD yang 1 triliun lebih, penduduknya 70.000, harusnya mereka lebih sejahtera dari Batam yang 1 juta lebih. Dari Tanjung Pinang yang 200.000. APBD-nya lebih besar sana kan, 1 triliun lebih. Nah, ini menjadi persoalan bagi politisi Natuna, bagaimana setiap anggaran itu betul-betul digelontorkan untuk kepentingan publik, untuk kepentingan rakyat, untuk mensejahterakan supaya anak-anak Natuna cerdas, kemudian mereka akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan di Natuna. Jangan orang-orang yang sudah tua lalu balik lagi mau jadi DPRD dan lain sebagainya, karena pola pikirnya mungkin sudah ketinggalan zaman.
Sekarang sudah harus orang-orang muda yang agresif, yang fokus kepada setiap rupiah untuk kepentingan publik, bukan untuk ya bagi-bagi kekuasaan lah. Hampir nggak mungkin saya kira dalam waktu dekat. Nah, Pak Gubernur juga apa maksudnya dengan mengucapkan apa mendukung? Karena belum ada kajiannya, apa pembanding harusnya. Berapa fiskal selama 5 tahun ke depan? Kalau dia sekarang 2023, 2024, 600 miliar. Apakah 600 miliar bisa hidup? Bisa kalau jadi. Tetapi kan kondisinya bukan hanya itu, karena banyak lagi pegawai yang harus didatangkan. Setengah APBD itu gaji pegawai, Pak. Pak Asmin ya. Kepri itu kalau nggak salah 48% itu habis untuk gaji pegawai. Gaji dewan, gaji gubernur, perjalanan dinas semua. Sisanya baru untuk pembangunan. Jadi kalau 400 miliar dana fiskal atau 600 miliar dana fiskal ya dari bagi hasil, ya setengahnya 300 miliar untuk gaji pegawai. Ya setengahnya lagi untuk pembangunan, untuk bansos dan lain sebagainya. Kapan mau membangun? Ya lambat gitu. Maka yang paling menarik, memang harus cari dana, bupatinya harus nongkrong ke kementerian setiap saat untuk cari dana pusat mengalir ke Natuna. Itu yang nggak betul. Berjuang ke sana, demo kalau nggak dapat. Ya kan? Kalau mengharap dari pemakaran provinsi ya itu masih lama lah. Jadi harus cari dana. Kalau Pak Asmin Patros Komisi 2 menganggarkan terbatas ke Natuna, maka Bang Hani Chandra harus sering-sering melobi Pak Asmin supaya dananya ditambah gitu. Kalau 100 miliar sekarang ke Natuna, harus ditambah 200-300 miliar. Kenapa? Karena tertinggal gitu. Ya Batam dikurangi dikit-dikit lah, karena sudah mapan mandiri, kota yang mandiri. Kalau Natuna, Lingga, Anambas, Lingga ini harus menjadi perhatian gubernur supaya alokasi transportnya agak lebih besar. Supaya mereka bisa mengejar ketertinggalannya. Masalah sekarang sistem belajar misalnya. Sistem belajar kita sudah online, lebih mengajarkan teknologi informasi, itu yang lebih ditingkatkan. Nah, apakah sekolah-sekolah di Natuna semua bisa terakses internet? Saya kira belum juga ya. Kalau sudah bagus, tapi saya kira belum semua merata mengakses internet. Ini yang harus APBD harus digelontorkan ke sana. Apakah jalan-jalan berlubang masih banyak? Jelek Pak jalan Natuna, saya bilang. Masih kurang mulus, kurang lebar. Ini menjadi tantangan. Harusnya itu yang diperlebar. Tapi kalau jalan ke arah Tanjung sudah mulai bagus. Sudah berdelau ke arah tambang pasir itu. Apalagi nanti tambang pasir, saya kira itu salah satu potensi. Saya kira ini dulu Pak Agus. Terima kasih. Baik, terima kasih.